Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Nur Karisa, NIM H1 Channel 19049. Sini saya akan menjelaskan mengenai materi 1 sampai materi 5 dari praktikum hidrogeologi sebagai tugas refreshing dari praktikum hidrogeologi. Di sini ada materi praktikum hidrogeologi dari 1 sampai 5. Yang pertama ada hukum darsi dan aplikasi flownet, yang kedua kimia air tanah, yang ketiga debit air sungai, yang keempat water balance, yang kelima pumping well test. Nah, dimulai dari acara pertama yaitu hukum darsi dan aplikasi flownet. Di sini hukum darsi merupakan aplikasi untuk mengalirkan air melalui aquifer. Hukum darsi bersama dengan persamaan massa yang setara dengan persamaan aliran air tanah, dan salah satu hubungan adalah hidrogeologi. Hukum darsi juga digunakan untuk menggambarkan minyak air, dan arus gas melalui reservoir minyak bumi. Hukum darsi adalah hubungan proporsional sederhana antara tingkat debit melalui media berpori melalui media berpori, viskositas fluida, dan penurunan tekanan atas tertentu. Lalu selanjutnya ada flownet, yaitu jaring air tanah yang mempunyai bentuk bujur sangkar dengan luas yang relatif sama. Kegunaan flownet sendiri yaitu ada 4. Yang pertama, untuk menentukan besarnya debit aliran pada segmen yang diinginkan. Lalu yang kedua, untuk mengetahui daerah tangkapan atau recharge dan daerah pemanfaatan atau discharge. Yang ketiga, untuk memprediksi arah pencemaran air tanah. Yang keempat, untuk mengetahui perubahan pola aliran atau anomali karena besarnya penyerapan air tanah oleh manusia atau overexploitation. Nah, di sini ada pengertian hydraulic head, pressure head, dan elevation head. Yang hydraulic head yaitu dalam aquifer dapat dihitung dari kedalaman ke air yang ada dalam sumur piezometrik atau air sumur khusus, dan memberikan informasi tentang ketinggian sisa kedalaman pada layar piezometer. Kepala hidrolik atau hydraulic head dapat diukur dalam kolam air menggunakan alat piezometer pada sistem pipa tegak dengan mengukur ketinggian permukaan air dalam tabung relatif terdapat datum umum. Kepala hidrolik atau hydraulic head juga dapat digunakan untuk menentukan gradien hidrolik antara dua titik atau lebih. Nah, selanjutnya yaitu pressure head, yaitu perbedaan tekanan pada permukaan cairan di tangki tujuan atau H2 dengan tangki asal atau H1. Jika tangki dalam keadaan terbuka ke atmosfer, nilainya H sama dengan 0. Sedangkan jika tangki dalam keadaan tertutup, maka nilai H adalah besarnya tekanan pada permukaan cairan. Nah, elevation head yaitu gaya gravitasi yang bekerja pada kolom cairan. Nah, di sini ada aplikasi hukum darsi. Nah, di gambar ini memiliki arti yang berbeda. Seperti di gambar A, di sini menunjukkan arah aliran Q-nya panahnya ke arah posisi 2. Di sini menunjukkan hydraulic head dari posisi 1 lebih besar daripada posisi 2. Nah, di sini elevasinya juga sebenarnya lebih tinggi yang posisi 2. Namun di sini elevasi tidak mempengaruhi mengalirnya air. Jadi yang mempengaruhi arah aliran yaitu besar dan kecilnya hydraulic head. Seperti pada contoh kasus gambar C. Di sini arah air mengarah ke posisi yang 2 atau ke timur, dari barat ke timur. Nah, walaupun elevationnya sama tingginya, kenapa arah aliran mengarah ke kanan atau ke timur? Karena hydraulic head daerah sini lebih besar daripada hydraulic head daerah barat gitu. Hydraulic head daerah timur lebih besar daripada hydraulic head di arah barat. Nah, di B dan di D itu terlihat
arah alirannya mengarah dari atas ke bawah. Jadi jika tidak mengetahui arti dari aplikasi hukum Darcy, bisa saja dapat dibilang elevasi mempengaruhi arah aliran. Namun pada sebenarnya elevasi tidak mempengaruhi arah aliran. Yang mempengaruhi arah aliran yaitu hydraulic head, karena pressure head dan elevation head merupakan komponen dari hydraulic head. Seperti pada rumus hukum Darcy, sama dengan H sama dengan Z plus P. Z nya merupakan elevasi, P sama dengan pressure, H sama dengan hydraulic head. Lalu next ke aplikasi Flownet. Nah, di sini terdapat contoh soal. Buatlah Flownet dengan kriteria sebagai berikut. Sebuah persegi ABCD dengan rasio 1:2 panjang dengan tinggi, dengan lokasi titik dari atas kiri memutar arah jarum jam. AB dan BC merupakan sebuah boundary condition no flow. AD dibagi 2 dengan bagian atas merupakan no flow dan bagian bawah memiliki constant head 5, sedangkan CD dibagi 3 dengan bagian kiri dan tengah no flow dan kanan memiliki constant head 2. Nah, di sini di ringkas agar mempermudah, di sini Flownet persegi ABCD dengan rasio 1:2 dengan lokasi titik memutar arah jarum jam. Jadi dibuat dulu persegi panjang dengan rasio 1:2, misal panjang lebar ya, panjangnya 1, lebarnya panjangnya 2, lebarnya 1 gitu. Misal 5, ini 5, ini 10, atau ini 12, ini 6, seperti itu. Nah, lalu di sini diketahui AB dan BC no flow. Jadi kita buat, setelah membuat persegi panjang, diketahui AB dan BC no flow, ditulis saja bagian sini no flow, lalu AD dibagi 2, atas no flow, bawah CH5. Di sini bagian AD dibagi 2, di bagian atas no flow, di bagian atas no flow, di bagian bawah CH sama dengan 5. Nah, karena yang bagian atas no flow jadi kita tutup. Nah, yang di bagian bawah yang bagian AD, karena CH constant headnya sama dengan 5, jadi perseginya dibuka ya, karena merupakan arah aliran. Lalu next, jadi dibagi 3, kiri dan tengah no flow, kanan CH2. Nah, ini jadi dibagi 3, 1, 2, 3. Di bagian kanan CH2 ini di bagian kiri dan tengah no flow nih, ditulis no flow. Nah, di bagian constant head tidak diberi garis karena merupakan arah aliran, jadi langsung digambar saja dari CH5 ke bawah CH2. Jadi constant head yang tinggi ke constant head yang rendah, jadi arah alirannya seperti ini. Oke, next ke acara 2 yaitu kimia air tanah. Nah, di sini merupakan properti kimia atau fisika air tanah. Properti kimia dan fisika air tanah dapat dikenali di lapangan antara lain. Yang pertama, temperatur, derajat keasaman atau pH, potensial reduksi atau EH, dan daya hantar listrik atau DHL. Nah, di sini merupakan penyajian secara grafik, yaitu ada pictorial diagram atau diagram grafik batang dan diagram lingkar atau radial. Lalu multivarian diagram ada 3, trilinear diagram atau diagram Piper, horizontal diagram atau diagram Stiff, dan diagram Schuler. Nah, yang digunakan pada praktikum hidrogeologi acara 2 yaitu diagram Piper. Nah, contohnya ada di gambar ini. Nah, di sini terdapat contoh soal. Nah, di sini kita diberikan sampel code dengan nilai pH, K, Ca, mGna, SO4, CO3, Cl, HCO3 yang diketahui sebagai berikut. Nah, di sini kita menghitung persenan dari kation dan anionnya. Nah, di sini diketahui Ca-nya 1,2
Mg-nya 0,23, Na plus Na-nya 25 dan K-nya 35 ditambah jadi 60. Nah, di bagian bawahnya itu merupakan penjumlahan dari Ca, Mg dan Na plus K dan diketahui nilai 61,43 dan dikali 100. Nah, didapati hasil Ca 2%, Mg 0,4%, Na plus K 97,6%. Sudah didapat nilai katian, lanjut di anion. Cl-nya 3,81, SO4-nya 24,5, CO3-nya 1,26 dan HCO3-nya 0,23. Jadi 1,26 ditambah 0,25 yaitu 1,51. Nah, di bagian bawahnya ini merupakan penjumlahan dari Cl, SO4 dan CO3 plus HCO3 yang didapati nilai 29,82. Lalu semuanya dikali 100 dan didapati Cl-nya 12,7, SO4-nya 82,2, CO3 plus HCO3-nya 5,1. Nah, di bagian sini merupakan diagram Piper yang bisa diplot menggunakan nilai yang sudah dihitung sebelumnya. Nah, di sini semakin ke yang Ca semakin ke kanan semakin besar, yang Mg semakin ke atas semakin besar, yang Na plus K semakin ke bawah semakin besar. Nah, di sini dapat diketahui Ca-nya 2%. Nah, di sini 2% semakin ke karena Ca semakin ke kiri semakin besar dan 2% itu berarti bagian kanan, kita plot di bagian sini. Lalu Ca-nya ditarik menggunakan garis biru yang sini. Lalu lanjut ke Mg, diketahui 0,4 karena Mg semakin ke atas semakin tinggi angkanya, berarti kita plot 0,4 di bawah. Nah, kita tarik garis menggunakan garis yang oranye ini. Lalu next ke Na plus K 97,6. Nah, Na plus K itu semakin ke bawah itu semakin tinggi nilainya. Jadi 97,6 kita titik di sini. Nah, kita tarik garis merah. Nah, dapat perpotongan nih di sini. Lalu kita ditarik garisnya juga sampai belah ketupat di sini ya, yang Na plus K. Lalu lanjut ke anion. Cl-nya diketahui 12,7. Nah, karena Cl semakin ke kanan itu semakin tinggi angkanya, jadi 12,7 di sini. Diplot menggunakan garis warna biru. Lanjut ke SO4. SO4 82,3. Nah, SO4 semakin ke atas itu semakin tinggi. Jadi SO4 karena 82,2 jadi di sini. Kan ini 82,2 di sini. Tarik garis berwarna oranye. Lalu lanjut ke CO3. CO3 5,1. Nah, CO3 kan di sini semakin ke bawah semakin tinggi karena 5,1, jadi di sini tarik garis warna merah sampai belah ketupat. Nah, didapati pada belah ketupat ini dominan tabnya itu sodium fase stepnya sodium klorid tab. Nah, dominan tabnya itu yang di bagian Ca itu sodium dan potasium, di bagian anion itu yang sulfat type. Nah, udah diketahui semua dominan tab dan fase stepnya. Lalu kita next. Nah, hasil interpretasinya kan di sodium klorid type ya. Nah, sodium klorid type itu merupakan air tanah kuno laut dan mendalam seperti itu. Nah, di sini juga dapat diketahui hasil komposisi anionnya itu merupakan asam kuat. Nah, yang kationnya juga dominan alkali dibandingkan air tanah nih, dominan alkali dibandingkan air tanah seperti itu. Lalu next ke acara 3 yaitu debit air sungai.
Dan di sini ya proses terbentuknya debit. Sungai itu terbentuk dengan adanya aliran air dari suatu atau beberapa sumber air yang berada di ketinggian, umpamanya sebuah puncak bukit atau gunung yang tinggi di mana air hujan sangat banyak di daerah itu. Kemudian terkumpul di bagian cekung. Lama-kelamaan dikarenakan sudah terlalu penuh, airnya mengalir keluar melalui bagian bibir cekungan yang paling mudah tergerus air ya. Lalu selanjutnya air itu akan mengalir di atas permukaan tanah yang paling rendah. Mungkin mula-mula merata, namun karena bagian-bagian permukaan tanah yang tidak begitu keras, maka mudah terkikis, sehingga menjadi alur-alur yang tercipta makin hari makin panjang seiring dengan makin deras dan makin seringnya air mengalir di alur yang itu. Maka semakin panjang dan semakin dalam, alur itu akan berbelok atau bercabang. Apabila air yang mengalir terus terhalang oleh batu besar alur itu atau batu yang banyak, demikian juga sungai di bawah permukaan tanah terjadi dari air yang mengalir atas kemudian menemukan bagian tembus bagian bawah dan permukaan tanah dan mengalir ke arah dataran rendah yang rendah. Lama-kelamaan sungai itu akan semakin melebar. Seperti itu. Metode pengukuran debit aliran sungai. Di sini metode pengukuran debit aliran sungai ada 5, yaitu area velocity method, tracer method, slope area method, wear and flow, dan volumetric method area. Di sini ada faktor yang mempengaruhi debit sungai. Yang pertama ada intensitas hujan, curah hujan, banyaknya vegetasi, bentuk topografi, luas wilayah aliran, dan kembaran lereng. Nah, di sini ada analisis sungai dan sumur. Di sini terdapat data sungai dan sumur, meliputi bibir sumur, Lipswell MAT, depth, elevasi, water table, terus ST, V, depth, jarak A dan Q, kira rata dan Q total, dan data elevasi muka air sungai. Dan di sini terdapat hasil analisis dari data tersebut, analisis hubungan sungai dan sumur. Nah, di sini terdapat gambar yang merupakan MAT dan sungai. Nah, dapat menunjukkan proses influen atau influen yang terjadi pada daerah pengukuran. Dari data yang didapat, pada sumur 1 itu memiliki bibir sumur sebesar 0,3 m, Lipswell MAT sebesar 1,13 m, depth sebesar 1,93 m, elevasi sebesar 43 m, dan water table sebesar 41,87 m. Nah, dan pada sumur 2 memiliki bibir sumur sebesar 0,54 m, Lipswell MAT sebesar 213 m, depth 2,2 m, elevasi 44 m, dan water table sebesar 41,87. Nah, pada gambar ini terlihat jelas perbedaan elevasi antara sumur 1 dan sumur 2 dengan beda ketinggian sekitar 1 meter. Namun juga dipengaruhi oleh perbedaan Lipswell MAT sebesar 1 m, sehingga memiliki water table yang sama, yaitu 1,87 m. Sehingga dapat disimpulkan bahwa gambar dan data di atas menghasilkan sungai effluent, yaitu sungai yang berada di bawah muka air tanah atau water table. Next ke acara 4, yaitu water balance. Nah, di sini water balance merupakan suatu analisa yang menggambarkan pemanfaatan sumber daya air suatu daerah yang didasarkan pada perbandingan antara kebutuhan dan ketersediaan air. Nah, water surplus itu didefinisikan sebagai curah hujan yang telah mengalami evapotranspirasi dan mengisi soil storage atau SS, dan secara langsung berpengaruh pada infiltrasi, perkolasi, dan total runoff yang merupakan komponen dari debit. Nah, di sini ada juga water deficit atau kekurangan air. Jika nilai perubahan cadangan air tanah adalah negatif, maka dapat dinyatakan bahwa kondisi air tanah mengalami defisit air. Dan di sini ada analisis water surplus yang
didapati dari data berikut ini. Nah, data yang diambil merupakan data Januari. Dan di sini kita analisis data ED, F1, F2, F3, EP, delta EP yang per hari, per bulan, dan diketahui water surplus yaitu dari nilai P atau curah hujan, data curah hujan min EA. Nah, di sini data curah hujannya 138,73 dan EA-nya 51,0548. Nah, diketahui water surplusnya itu surplus, nggak defisit. Nah, karena datanya surplus itu dapat dijelaskan karena curah hujan dan evapotranspirasi itu dapat memberikan keterangan penting tentang perkiraan jumlah air yang dapat diperoleh untuk menentukan periode surplus atau defisit air di lahan, yang dapat dianalisis melalui perhitungan raca air pada tabel 2 dan gambar 2 yang tadi. Berdasarkan data tersebut terdapat hubungan nilai antara curah hujan dengan evapotranspirasi potensial. Nah, hasil analisis memberikan gambaran ketersediaan air atau surplus. Apabila curah hujan melebihi evapotranspirasi potensial atau CH lebih besar daripada ETP, maka akan terjadi peningkatan air tanah sehingga air tanah cukup tersedia atau surplus. Lalu lanjut ke cara 5 yaitu pumping test. Nah, pumping test sendiri merupakan metode untuk mengukur besar kecilnya debit pada air tanah dalam rentang waktu tertentu. Prinsip dari pumping test ini adalah memompa air sumur dengan mengukur debit air yang keluar, kemudian membandingkan kenaikan muka air tanah di waktu yang sama. Dan di pumping test ini di praktikum kali ini menggunakan dua metode, yaitu metode Jacob dan metode Thais. Nah, di metode Jacob itu merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengetahui nilai transmisivitas suatu sumur berdasarkan data uji pemompaan drawdown test. Dalam metode ini terdapat asumsi yang digunakan, yaitu aquifer yang diuji adalah aquifer tertekan dan aquifer yang memiliki debit pemompaan yang konstan. Untuk menentukan nilai transmisivitas digunakan persamaan Jacob 1979. Nah, dan metode Thais merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menganalisis data uji pemompaan. Prinsip dari metode Thais recovery adalah mengamati pemulihan kembali muka air bumi. Dalam metode ini tidak menggunakan sumber pantau, sehingga yang diamati adalah pulihnya muka air bumi setelah dilakukan pemompaan beberapa saat. Metode ini banyak digunakan untuk tipe sumur yang memiliki aquifer tertekan atau confined aquifer. Nah, di sini terdapat analisis metode Thais dengan soal sebagai berikut. Yang ditanyakan itu nilai transmisivitas dan koefisien tambungan atau S dengan metode Thais. Di sini saya sudah menganalisis kurva penurunan muka air tanah dan didapati nilai WU-nya 4, 1/U-nya 100, dan saya menggunakan titik match point di titik ini. Lalu didapati juga nilai S dan T menggunakan kurva baku Thais dan mengikuti garis lengkung kurva baku Thais. Nah, di sini S-nya 4 didapati dari S2 dan S1. S1-nya merupakan titik awal, S2-nya merupakan titik akhir. Nah, jadi didapati nilai S-nya yaitu 4. Nah, T-nya sendiri yaitu T0 atau titik awal. Di sini merupakan nilai titik awal dan didapati nilainya itu 8. Nah, 8 sendiri merupakan second. Nah, karena dimintanya itu nilainya hari, jadi dibagi 8, 6, 400 yang didapati nilai 9,259.
Nah, berdasarkan analisis kurva yang telah dibuat, diketahui G-nya sekian, R sekian, WU-nya sekian, S sekian, 1/U sekian, T-nya sekian. Nah, didapati nilai transmisivitas dan transmisi yang ditanyakan transmisivitas dan koefisien tambungan yang didapati nilai transmisivitasnya 81,713. Nah, S-nya itu menggunakan rumus berikut dan diketahui S-nya 0,009. Nah, di menggunakan klasifikasi di sini S-nya itu digolongkan ke dalam akuifer bocor. Next, menggunakan metode Jacob diketahui soal sebagai berikut dan data sebagai berikut, dan yang ditanyakan itu nilai transmisivitas, koefisien tambungan, dan konduktivitas hidrolik jika diketahui tebal akifer tekan atau D adalah 15 meter. Dan di sini saya sudah menganalisis kurva penurunan air tanah dan diketahui T0-nya 0,1, delta S-nya 0,3 didapati dari nilai S1 di sini 0,6 dan S2-nya 0,9 karena dari interval 10 sampai 100. Nah, berdasarkan hasil analisis kurva yang telah dibuat, diketahui G-nya sekian, R sekian, delta S sekian, dan T0 sekian. Nah, yang ditanyakan itu ini transmisivitas, koefisien tambungan, dan konduktivitas hidrolis. Didapati nilai transmisivitas yaitu 655,166 dan nilai S-nya 0,04. Nah, tergolong ke dalam akuifer bocor. Dan ini diketahui nilai konduktivitas hidrolisnya D-nya sama 15 yaitu diketahui 43,6777. Oke, selesai sudah penjelasan dari materi 1 hingga materi 5. Semoga dapat bermanfaat, dan jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.